Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Safa Salsabila, NPM 2042200050 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di sekolah dasar pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menurut pendapat Supriyono pada tahun 2018 halaman 90 mengatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan pengalaman belajar dari peserta didiknya sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan menurut pendapat Suhaimi et al. Pada tahun 2023 halaman 37 mengatakan bahwa kurikulum 2013 mengembangkan kemampuan peserta didik seperti adanya kreativitas, inovatif, produktif sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia. Yang ketiga, menurut pendapat Walidin dan Hasan pada tahun 2020 halaman 147 mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang mengalami perubahan dalam keprihatian terhadap suatu sistem dari pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan ataupun ilmunya. Dari beberapa pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang mengalami perubahan untuk melihat adanya perhatian peserta didik, mengembangkan kemampuan dari peserta didik, ataupun melihat kemampuan dari setiap individu agar dapat diimplementasikan serta membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebutuhan pembelajaran IPS kurikulum 2013 menurut pendapat Nugroho et al. Pada tahun 2020 halaman 16-18 yaitu yang pertama adanya pendekatan pembelajaran yang tepat. Jadi pada kurikulum 2013 dapat mengembangkan adanya keterampilan dari siswa serta memadukan adanya pembelajaran terpadu, yaitu penggabungan dari beberapa mata pelajaran menjadi satu sehingga mata pelajaran pada kurikulum 2013 ini merupakan pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu pemahaman guru terhadap pelaksanaan pembelajaran. Pemahaman guru yang dapat menimbulkan adanya kekhawatiran terhadap pertanyaan seorang siswa sehingga perlunya bagi guru untuk memahami materi yang akan disampaikan di kelas. Yang ketiga adanya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Seorang guru untuk terampil memerlukan adanya pelatihan dan teknik pelaksanaan sehingga implementasi pada kurikulum 2013 dapat tercapai. Dan yang keempat adanya sarana dan prasarana yang tersedia seperti adanya bahan ajar, metode, model yang dapat membantu suatu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian dari kurikulum merdeka menurut pendapat Ramadhani et al. Pada tahun 2023 halaman 38 mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini merupakan pedoman untuk mencapai dari tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut pendapat Gusti et al. Pada tahun 2023 halaman 5 mengatakan bahwa kurikulum merdeka berarti memiliki kebebasan belajar, di mana seorang guru dan siswa memiliki kebebasan dalam membuat suasana belajar yang lebih kreatif sehingga siswa itu tidak terbebani terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, pendapat dari Rid dan Hotimah pada tahun 2023 halaman 113 mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang lebih intrakuler, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didiknya sesuai dengan bidang masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka ini merupakan dokumen yang berkaitan tentang bagaimana rencana, tujuan, dan hasil pembelajaran yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didiknya dalam bidang masing-masing. Dan yang selanjutnya, kebutuhan pembelajaran IPS pada kurikulum merdeka. Menurut Zid dan Hotimah mengatakan bahwa adanya kebutuhan pembelajaran pada kurikulum merdeka yaitu pertama, strategi pembelajaran yang tepat yang dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk berinovasi, mandiri, kreatif dalam proses pembelajaran, sehingga IPS ini harus mengintegrasikan adanya konten yang menggabungkan dari topik terkini, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan antara pengalaman pembelajaran dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua, pembelajaran
mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif pada abad 21, yaitu menuntut peserta didik itu melek akan teknologi, menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat membantu mereka mengatasi adanya tantangan modern. Dan yang ketiga, adanya metode pembelajaran yang menarik, yaitu memberikan motivasi kepada siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran, yaitu membuat metode suasana kelas yang lebih menyenangkan, yaitu seperti adanya kita memberikan ice breaking pada siswa di awal pembelajaran, games, dan pembelajaran dapat dilakukan bisa di dalam ruangan ataupun di luar kelas. Dan yang keempat, adanya sarana dan prasarana yang memadai, di mana seorang guru itu memanfaatkan adanya fasilitas di sekolah sesuai dengan kondisi sekolahnya. Hal ini dapat membantu siswa untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Misalnya pada pembelajaran IPS ini, kita memfasilitasi globe ataupun poster rumah adat, serta penggunaan infokus dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.